Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, jumpa lagi di sini bareng Bapak Jo di Matematika Asyik dan Menyenangkan. Oke. Kali ini materinya adalah bentuk akar. Dalam hal ini adalah menyederhanakan perkalian bentuk akar. Oke. Baik anak-anak, dalam menyederhanakan perkalian bentuk akar, jika A dan B bilangan positif, maka berlaku rumus yang pertama, B akar kuadrat A ditambah dengan C akar kuadrat dari A, maka sama dengan B nya ditambah dengan C, baru hasilnya dikalikan dengan akar kuadrat dari A ya. Oke, sekali lagi, B akar kuadrat A ditambah C akar kuadrat A sama dengan, kita jumlahkan dulu ya, kita tambah dulu B dengan C nya, baru hasilnya dikalikan dengan akar kuadrat dari A. Paham anak-anak? Oke ya, lanjut ya. Kemudian B akar kuadrat A dikurangi C akar kuadrat A, maka sama dengan B dikurangi C. Kita hitung dulu, B dikurangi C berapa, baru dikalikan dengan akar kuadrat dari A. Begitu anak-anak ya. Selanjutnya akar kuadrat AB, akar kuadrat AB ini sama dengan akar kuadrat dari A dikali B ya. Akar kuadrat dari A dikali B, maka sama dengan, kita pisahkan ya, bisa ya cara menghitungnya. Akar kuadrat dari A berapa dikalikan dengan akar kuadrat dari B berapa, begitu ya. Jadi akar kuadrat AB itu sama dengan akar kuadrat A dikali B, atau sama dengan ditulisnya seperti ini, akar kuadrat A dikali dengan akar kuadrat B. Begitu, jelas anak-anak? Paham? Oke ya. Jika A lebih dari 0, jika A lebih dari 0 dan B juga lebih dari 0, maka berlaku akar kuadrat dari A per B, akar kuadrat dari A per B itu sama dengan akar kuadrat A dibagi dengan akar kuadrat B ya. Akar kuadrat A per atau dibagi akar kuadrat B. Seperti itu anak-anak, itu jika A nya lebih dari 0 dan B nya juga lebih dari 0. Oke, jelas? Paham? Oke, pokoknya matematika itu asyik dan menyenangkan. Oke, baik anak-anak, biar kalian lebih paham lagi, lebih jelas lagi, kita perhatikan ya. Sederhanakanlah bentuk akar di bawah ini. Nah, di sini bentuk akarnya ada akar kuadrat dari 8, kemudian akar kuadrat dari 45. Namun sebelumnya kita perhatikan ke sini. Akar kuadrat dari bilangan X sama dengan R. Bapak ulang. Akar kuadrat dari bilangan X sama dengan R sedemikian sehingga R kuadrat sama dengan X. Artinya akar kuadrat X itu sama dengan R ya. R-nya apabila dipangkatkan dengan 2 atau R-nya apabila dikuadratkan sama dengan X, begitu ya. Nah, di sini ada beberapa bilangan berpangkat 2 ya. Bilangan berpangkat 2. Contohnya di ini 1 pangkat 2 itu kan artinya 1 kali 1 ya, itu sama dengan 1. Kemudian 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 dan seterusnya. Di sini ada 10 pangkat 2 sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100. Artinya di sini jika X-nya kita ganti dengan 4 misalnya ya, X-nya kita ganti dengan 4, maka dibaca akar kuadrat dari 4. Nah, akar kuadrat dari 4 adalah sama dengan R. R-nya adalah 2 ya. Karena apa? Karena 2 kalau dikuadratkan sama dengan 4. R-nya kita ganti 2 jawabnya. Kenapa? Karena 2 kalau dikuadratkan sama dengan 4. Begitu anak-anak ya. Oke. Sekarang kita kembali ke bentuk akar di sini. Akar kuadrat dari 8 sama dengan berapa? Nah, kita cari dulu. 8 itu berapa kali berapa ya? 8 itu 1 kali 8 bisa ya. Kemudian 2 kali 4 bisa. Nah, kemudian berapa lagi? Sudah nggak ada lagi ya. Nah, dari bentuk perkalian tadi ada 1 kali 8, ada 2 kali 4. Manakah angka yang bisa diakarkan? Nah, di sini ada 4 ya. Oke, tentunya 4. Kenapa? Akar kuadrat dari 4 adalah 2. Maka kita tulis di sini akar kuadrat dari 8 sama dengan ya, akar kuadrat dari 4 dikali 2. Nah, kita ambil yang 4 kali 2 nya, bukan yang 1 kali 8 nya. Kenapa?
karena 4-nya kita bisa akar kuadratkan ya. Akar kuadrat dari 4 berapa? Nah, nanti ada di sini berapa tuh? 2 ya. Oke, supaya jelasnya kita pisahkan di sini sama dengan akar kuadrat 4 dikali akar kuadrat 2 ya. Oke, sekarang akar kuadrat dari 4 berapa? Ya, di sini akar kuadrat dari 4 ya. Oke, berapa tuh hasilnya? Ya, 2 ya. Akar kuadrat dari 4 adalah 2. Sementara akar kuadrat 2-nya tidak bisa, sehingga tetap ditulis seperti ini ya. Akar kuadrat dari 4 adalah 2, kemudian akar kuadrat 2, sehingga jawabnya 2 akar 2 atau 2 akar kuadrat 2 ya. Oke ya, jelas anak-anak ya. Oke, inilah bentuk akar namanya ya, bentuk akar ya. Oke, bentuk akar dari akar kuadrat 45. Sederhanakanlah bentuk akar dari 45. Oke, 45 anak-anak, berapa kali berapa saja tuh 45 tuh ya? 1 kali 45 ya. Ini Bapak tidak tulis di sini ya, pakai ini aja, pakai daya ingat kita. Oke, 45 itu adalah 1 kali 45, kemudian 3 kali 15, kemudian berapa lagi? 5 kali 9. Nah, dari perkalian tadi mana angka yang bisa diakar kuadratkan? Ada 1 kali 45, kemudian 3 kali 15. 3 dan 15 nggak ada yang bisa diakarkan ya. Di sini nggak ada 3 dan 15, nggak ada ya. Oke, kemudian 5 dan 9, 5-nya nggak ada tapi 9-nya ada. Nah, berarti kita masukkan di sini ya, kita masukkan di sini. Nah, 9 kali 5 atau 5 kali 9 ya, di akar kuadratkan. Kemudian kita pisahkan akar kuadrat dari 9 dikali akar kuadrat dari 5. 9-nya bisa di akar kuadratkan di sini tuh ya. 9 ada di sini berapa? 3. Maka di sini ditulis, sementara 5-nya tidak bisa ya, maka kita tulis 3 akar 5 ya. 3 akar 5 seperti itu ya. Anak-anak paham? Jelas? Oke ya, untuk lebih jelas lagi ayo kita coba lagi beberapa contoh berikutnya, masih ada nih. Oke. Walaupun di sini bentuknya berbeda ya. Di sini kita coba yang bentuk desimal ya. Oke. Akar kuadrat dari 0,25. Yuk kita sederhanakan ya. Kita sudah belajar pecahan desimal ya. 0,25 ini artinya berapa per berapa nih? Oke. Ada yang tahu? Oke, di belakang komanya ada berapa angka nih? Ada 2. Maka ini per 100 ya. Kalau di belakang komanya ada 2 angka, maka per 100. Kita, kalau yang belum jelas, belum paham yang ini, silakan buka video pembelajaran Bapak yang sebelumnya ada ya untuk bilangan desimal. Oke. Nah, 0,25 kita buat 25 per 100 ya. Oke. Akar kuadrat dari 25 per 100 itu sama saja dengan akar kuadrat dari 25 per atau dibagi akar kuadrat dari 100 ya. Oke, akar kuadrat dari 25 berapa? Oke, tentu jawabnya adalah 5 ya. Akar kuadrat dari 100 berapa? 10. Kenapa nih 5? Karena 5 dikali 5 sama dengan 25. Kenapa ini 10 akar kuadrat dari 100? Karena 10 dikali 10 sama dengan 100. Itulah akar kuadrat ya. Akar kuadrat dari 25 adalah 5 karena 5 kali 5 adalah 25. Akar kuadrat dari 100 adalah 10 karena 10 kali 10 adalah 100. Oke, ini jawabnya ya. Bentuk sederhananya 5 per 10. Ternyata 5 per 10 ini kalau dibuat pecahan desimal, karena awalnya desimal kita buat pecahan desimal lagi bisa ya. Kalau per 10 itu artinya di belakang komanya 1 angka ya. Oke, silakan dibuka juga video pembelajaran Bapak yang sebelumnya. Jadi 5 per 10 ini sama saja dengan 1 per 2 atau juga 0,5 ya. Oke, kalau dalam bentuk desimalnya adalah 0,5 atau setengah ya. Seperti itu. Paham anak-anak ya? Jelas ya? Oke, yuk kita lanjut yang ini agak besar angkanya ya. Akar kuadrat dari 6.400 ya. Oke, akar kuadrat dari 6.400. Yuk kita kalikan 6.400 ini berapa kali berapa kira-kira ya? Jangan 1 kali 6.400, 2 kali berapa, kelamaan. Kita lihat di sini nih. 6.400. Di sini ada 02 ya. Itu artinya bisa juga dikalikan dengan 100 ini nih. Oke, kalau dikalikan 100 berarti berapa ya? Berapa kali 100 nih supaya 6.400? Nah, berarti sama dengan 64 dikali 100 ya. 64 dikali 100. Nah, kita lihat, kita pecahkan di sini. Akar kuadrat dari 64 itu berapa? 8 ya.
Akar kuadrat dari 64 sama dengan 8. Kemudian akar kuadrat dari 100-nya berapa? Berapa? Ya, 10. Kenapa di sini 8 ya? 8 kali 8 sama dengan 64. Kenapa di sini 10? Karena 10 kali 10 sama dengan 100. Yaitu akar kuadrat dari 64 adalah 8 karena 8 kali 8 64. Akar kuadrat dari 100 adalah 10 karena 10 kali 10 sama dengan 100. Oke. Sehingga 8 kali 10 sama dengan 80 tentunya ya. Oke, paham anak-anak? Jelas? Oke, yang jelas matematika itu asyik dan menyenangkan. Oke ya. Nah, selanjutnya ya, di sini ada penjumlahan ya, penjumlahan bentuk akar. Akar kuadrat dari 20 ditambah akar kuadrat dari 45 ya, gampang ya. Yang penting cara yang pertama tadi, soal yang pertama tadi bisa ya, kita hitung satu persatu ya. Akar 20 itu sama dengan akar 4 kali 5 ya. 4 kali 5, 20 itu 4 kali 5. Kenapa ambilnya 4 kali 5? Kan 2 kali 10 juga bisa ya. Kalau 2 kali 10 nggak ada yang bisa diakar kuadratkan ya. Tapi kalau 4 kali 5, 4-nya bisa diakar kuadratkan. Makanya diambil di sini 4 kali 5. Kemudian 45-nya adalah di sini ditambah 45-nya adalah kita ambil 9 kali 5. Tidak ngambil 3 kali 15 karena 3 dan 15 tidak bisa diakar kuadratkan ya. Oke. Tapi kalau 9, oke, kalau 9 ini bisa diakar kuadratkan ya. Sehingga kita hasilnya di sini sama dengan ya, akar kuadrat dari 4 adalah 2 ya. Kemudian 5-nya tidak bisa, makanya 5-nya tetap di dalam akar ya. Maka kita tulis 2 akar kuadrat 5 atau 2 akar 5 ya. Oke. Kemudian 9 itu akar kuadrat dari 9 adalah 3 dan 5-nya tidak bisa, maka ditulis 3 akar 5. Oke, kemudian di sini akarnya sama-sama 5 sehingga bisa dijumlahkan ya kalau sama. Bentuk akarnya di sini sama-sama 5 yang di dalam akarnya ya. Sementara kalau berbeda tidak bisa. Kalau berbeda harus dihitung sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu di sini kita jumlahkan di sininya 2 ditambah 3 ya. Oke, 2 ditambah 3 akar 5. Akar 5 cukup ditulis 1 saja ya. Kemudian 2 tambah 3 berapa? Ya, sama dengan 5. 5 akar 5. Seperti itu. Paham anak-anak ya? Jelas ya? Oke, kalau masih belum paham, ayo diulang-ulang lagi video penjelasan bapaknya ini biar paham ya. Tidak cukup satu kali, terus diulang-ulang lagi biar kalian benar-benar paham ya. Oke, di sini ada 3 nih, ada 3 bentuk akar. Mau 3, mau 2, mau 4, udah. Jangan dibikin pusing ya, tapi justru enjoy saja, kita nikmati. Belajar matematika harus senang hati. Insya Allah bisa ya. Oke, lanjut. Akar kuadrat dari 48 ya. Coba kita hitung sini. 48 kali berapa kali berapa ya, seperti ini yang kira-kira salah satunya bisa diakar kuadratkan ya. Oke, 48 itu sama dengan 16 kali 3. Kenapa 16 kali 3 tidak ngambil 2 dikali 24 ya? Karena 16-nya bisa diakar kuadratkan. Kalau 2 dan 24-nya nggak bisa ya. Oke, kemudian 108. Di sini 108 itu sama dengan ya 36 dikali 3. Kenapa ambil 36? Karena 36 juga bisa diakar kuadratkan. Kemudian 27-nya. 27-nya adalah 9 kali 3 ya. Ke 9 kali 3 karena 9-nya bisa diakar kuadratkan. Atau begini ya cara menghitungnya. Sini kan yang pertama 16 kali 3, maka otomatis di sini harus sama, yaitu dikalinya dikali 3. Ini juga kali 3. Tuh, tinggal cara mencarinya berapa di sini nih ya, tinggal 108 dibagi 3 sama dengan 36, 27 dibagi 3 sama dengan 9. Kita cari salah satu dulu, baru kesininya gampang ya. Yang pertama akar kuadrat dari 48 adalah 16 kali 3. Nah, baru berikutnya kira-kira dikali 3 lagi. Ini juga yang 3 dikali 3 lagi, berapa angkanya? Tentu dengan cara dibagi sininya ya, 108 dibagi 3 sama dengan 36, 27 dibagi 3 sama dengan 9. Oke, yuk kita lanjut di sini ya. Nah, sekarang akar kuadrat dari 16 itu berapa? Ya, betul ya, 4 ya. Kenapa 4? Karena 4 kali 4 sama dengan 16. Sementara 3-nya tidak bisa, maka kita tulis 4 akar 3 ya. Kemudian ditambah akar kuadrat dari 36 berapa? Ya, betul sekali, 6 ya. Karena 6 kali 6 36 akar 3. Karena 3-nya tidak bisa di akar kuadratkan ya. Kemudian dikurangi akar kuadrat dari 9 berapa? Ya, jadi di sini tulis 3 akar
3. Di sini semuanya akarnya 3 ya. Oke. Kalau akarnya sama sini sama-sama 3, maka yang di luar akarnya kita hitung ya. Kayak berarti di sini 4 ditambah 6 dikurangi 3 ya. 4 ditambah 6 dikurangi 3, akar 3. 4 tambah 6 berapa? 10. 10 dikurangi 3, 7. Berarti sama dengan 7 akar 3. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kalau masih belum jelas silakan diputar-putar lagi video penjelasannya ini biar kalian lebih jelas lagi ya. Oke, demikian anak ya, jelas ya, paham ya. Oke, yang jelas matematika itu asyik dan menyenangkan. Nikmati terus pelajaran matematikanya, semangat terus belajarnya. Jangan pernah menganggap matematika itu pelajaran yang sulit. Jangan pernah menganggap matematika itu pelajaran yang susah. Dan jangan pernah menganggap matematika adalah pelajaran yang menakutkan. Tapi justru matematika itu asyik dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.